Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Kaifa halukum? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada Bina Karakter pagi hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan kisah tentang Maryam binti Imran, seorang wanita solihah yang patut kita teladani. Maryam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Allah berfirman yang artinya, lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya, Maryam. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 17-18. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Malaikat Jibril datang untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Kelak anak Maryam akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasulnya. Maryam berkata kepada malaikat Jibril, bagaimana aku akan memiliki seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Dalam Quran Surat Maryam ayat 20. Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Allah menciptakan putra Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, tanpa seorang ayah. Hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu. Setelah ruh ditiupkan ke rahim, Maryam pun hamil. Lalu ia pergi ke sebuah lembah di Bethlehem, sekarang wilayah negara Palestina. Maryam menjauh agar tidak dijelek-jelekan kaumnya. Tentu saja orang-orang akan menuduh dirinya sebagai wanita pezina karena ia hamil tanpa suami. Akhirnya Maryam pun melahirkan. Ia sangat kesakitan. Tidak ada seorang pun yang menolongnya karena ia hidup sendiri. Lalu Maryam pun bersandar ke sebuah pohon kurma. Begitulah keadaan ibu yang hendak melahirkan. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Oleh karena itu, sebagai anak yang solih dan solihah, kita tidak boleh berbuat buruk dan durhaka kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu. Oleh karena itu, kedudukan ibu sangat tinggi. Seperti hadis Rasulullah, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu kembali bertanya, lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya kembali, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya kembali, lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah melahirkan, Maryam kembali ke kampung halamannya. Melihat Maryam menggendong bayi tanpa suami, kaumnya menghina dan menuduhnya berzina. Lalu Maryam menunjuk putranya yang masih bayi. Dia meminta mereka bertanya kepada bayinya, ya, bayi itu bisa bicara. Sebagaimana yang kalian ketahui, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah bisa berbicara sewaktu masih bayi. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah Maryam, pelajaran pentingnya adalah anak yang solih dan solihah hendaknya menjaga pergaulannya. Yang kedua, perjuangan seorang ibu sangat berat sejak dari hamil, melahirkan hingga mengasuh anaknya. Anak yang solih dan solihah wajib berbakti kepada ayah dan ibu. Baik anakku yang solih dan solihah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga kalian mengambil pelajaran dari kisah Maryam binti Imran. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.